Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidil awwalin wal akhirin. Sahibi syafa'atil uzma al-habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa asba'ihi min muhibbihi min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadz safar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li walidayya wa li walidikum wa amwatina wa amwatikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa nakhususu ila mu'allif hadzal kitab bi barakatihi wa karamatihi nas'alukallahumma al-barakah wasyafa'ah wal ijazah wassalamah syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu تنزه عن قول وفعل ونيات به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي حي إذا هاب موت قلبي فلم أزل بذكرك يا قيوم ما دمت موصلا لي يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كل مسهلا وصلي إلهي كل يوم وليلة على أحمد المختار من آل هاشم ثم رزقني حفظه وأولادي عاملا بما فيه نافعا لدنيانا وملتي ببركات أحمد الشفيع غدا أجزل لنا أجر حفظه إلى يوم جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأعاد علينا من بركاته وأمدنا بأسراره في الدنيا والآخرة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita tahu sebelumnya tentang profil Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sekarang sedikit mengenal bapaknya yaitu Abbas. Sudah kita tahu bahwa Abbas itu anak bontotnya siapa? Abbas
Anak bontotnya siapa? Bontotnya Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib. Jadi kakaknya Abdullah. Adiknya Abdullah. Abdullah itu ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya Harith, ada yang namanya Abbas, ada yang Abu Lahab, ada yang namanya Hamzah dan seterusnya. Abbas, termasuk Abbas yang terkecil. Abbas radhiyallahu anhu wulida qabla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisanataini. Abbas ini lahir 2 tahun sebelum kelahiran Rasulullah. Jadi lebih sepuh, lebih tua Abbas daripada Kanjeng Nabi. Pamannya ya, 2 tahun. Wa aslama qablal hijrah, dan masuk Islam sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Hijrah umat Islam pertama itu ke Habasyah ya. Rajanya bernama Najasyi ya. Kalau sekarang namanya Ethiopia. Itu hijrah pertama kaum muslimin. Kaum muslimin Masya Allah saat itu memang ketika hijrah pertama ke Habasyah diterima oleh Raja Afrika itu, benua Afrika Ethiopia, dengan sangat welcome sekali. Mereka diterima dengan baik, mereka dijamu, mereka diberikan tempat tinggal. Selama berada di Afrika Ethiopia, kaum muslimin merasa hidup tenang di bawah Raja Kristen namanya Najasyi. Kristen kepada Nasrani. Walaupun pada akhirnya nanti lama beliau tidak masuk Islam awalnya. Ada 2 pendapat. Najasyi itu masuk Islam tapi bukan oleh Nabi, dakwah sahabat. Ada yang mengatakan tidak masuk Islam. Najasyi ada dua riwayat. Tapi beliau orang baik. Jadi kaum muslimin diterima oleh orang Kristen dan mereka hidup tenang di bawah orang Raja Kristen. Kemudian setelah tenang mereka balik lagi gitu. Artinya apa Pak? Artinya bahwa kita umat Islam ini senantiasa menjaga ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, hubungan persaudaraan antar umat manusia, lintas agama, bangsa, suku dan lain sebagainya. Umat Islam harus menjaga itu. Tidak boleh kita hanya karena perbedaan agama, perbedaan akidah, lalu kita membenci mereka atau memusuhi mereka. Tidak boleh. Kecuali kalau mereka mendolimi kita, menyerang kita, itu baru namanya bertahan, dan itu boleh. Tapi kalau teman kerja atau teman kolega biasa, kalau mereka yang biasa zimmi ya, nggak masalah dengan kita. Bahkan kita harus baik kepada mereka. Itu kan Nabi, orang Kristen zaman dulu sudah dicontohkan. Ketika pasukan kaum muslimin nih, waktu Futuhat Syam nih Pak, zaman sahabat nih Pak, bukan zaman Nabi, zaman sahabat. Ketika membuka penaklukan kota Syam, ketika orang-orang pada kabur, kalah nih, umat Islam kemudian menguasai Syam. Syam itu 4 negara, wakilah ada 5 negara. Sekarang ini ya, kayak Suriah, itu Syam itu, Suriah, kemudian Lebanon ya, kemudian Urdun. Apa Urdun itu? Yordania gitu. Kemudian ya, jadi ada 4 negara sekarang. Itu Syam semua itu. Ketika masuk Syam dan menaklukkan kota Syam, kemudian ada sebuah gereja. Gereja yang di situ ada 50 orang sedang sembahyang. Wah, orang Islam sudah pada kafir, tentu pada lari, tertawan, takut. Nah, itu Khalid bin Walid ketika memimpin pasukan melewati gereja yang sedang sholat dan sembahyang, mereka tidak boleh, awas jangan disakiti mereka. Gitu. Biarkan mereka beribadah. Itu, Pak. Mereka khusyuk ibadah, enggak takut karena umat Islam tidak menyerang mereka. Nah, dari gereja ini 50 orang ini yang kemudian setelah Islam menyebar, mendakwahkan Al-Quran, mendakwahkan agama Islam, tauhid dan sebagainya, mereka kebanyakan masuk Islam. Kemudian di antaranya lahir dari 3 orang pendeta di sana, penginjil semua itu. Ya, itu lahir 3 orang ulama yang luar biasa, sampai sekarang kitabnya banyak. Generasi tabi'in, Ibnu Ishaq, kemudian Ibnu Sirin yang punya kitab Tafsirul Ahlam, terkenang sampai sekarang. Itu ulama besar generasi tabi'in.
Coba kalau diserang gereja, coba kalau mereka dibunuh semua, nggak akan lahir ulama besar macam itu, 3 orang ulama. Ketika penaklukan Palestina, Sayyidina Umar awas pesan tuh, jangan sampai ada pohon yang dicabut, perempuan jangan dibunuh, anak, orang tua, jompo harus dilindungi semua. Perang umat Islam dulu kayak gitu. Jadi tentaranya aja gitu loh, Pak. Masya Allah. Ketika Nabi masuk kota Mekah, Fathu Mekah, berapa puluh ribu pasukan datang. Orang Mekah takut semua. Ada sahabat yang mengatakan begini di antara pasukan kanjeng Nabi. Hadza yaumul malhamah, hadza yaumul malhamah. Ini hari pembalasan gitu. Orang Islam lagi hebat-hebatnya waktu itu, Pak. Takluk itu Mekah, orang pada lari ampun-ampunan. Hadza yaumul malhamah, malhamah. Pembalasan. Ayo, dulu mereka mengusir kita dari Mekah, hijrah ke Madinah. Sekarang kita balik ke Mekah. Mereka sudah takluk. Ayo, dibalas. Kanjeng Nabi, tidak sahabat, jangan malhamah. Hadza yaumul marhamah. Pakai roh, marhamah. Bukan malhamah, marhamah. Ini adalah hari kasih sayang. Sudah, sayangi mereka. Silakan yang mau hidup di sini silakan bareng-bareng, enggak keluar rumah, aman. Yaumul marhamah, kasih sayang. Islam itu. Insya Allah. Makanya khususnya ini di kalangan jamaah kita di Indonesia, Nahdlatul Ulama itu selalu menggemborkan atau mengkampanyekan 3 kerukunan, 3 ukhuwah, Islamiyah, Wataniyah, dan Basyariyah. Persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama warga negara, Wataniyah, karena kanjeng Nabi itu menjaga betul teritorial negaranya, wilayah Madinah, hidup rukun bersama Nasrani, bersama Yahudi. Kanjeng Nabi itu di Madinah menjaga siapapun, yang penting warga bangsa, tanah air. Yang terakhir hubungan basyariah atau hubungan kemanusiaan, dan kita Indonesia sudah masuk ke PBB, itu artinya bahwa kita juga ikut melaksanakan ketertiban dunia, kata undang-undang dasar kan begitu. Jadi semua kita sudah melengkapi 3 pilar ukhuwah dalam agama kita. Makanya Nabi mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang Kristen itu sama, orang Hindu itu sama, hamba-hamba Allah semuanya. Hamba Allah, makhluk Gusti Allah kan sama. Jadilah kalian itu sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini nilai Islam. Untuk masalah akidah, keyakinan, huwa yafsilu bainakum yaumal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Itu Quran sendiri yang bilang begitu. Dialah Allah yafsilu bainakum, yang akan memisah-misah kalian nanti yaumul qiyamah, di akhirat. Fima kuntum fihi takhtalifun. Yang ini sana ke jahanam, yang ini ke surga, yang ini ke jahim, yang ini ke firdaus, yang ini ke wel, yang itu ke na'aden, yang itu macam-macam kan? Dipisah-pisah tuh Gusti Allah, itu urusannya Allah. Nah, di dunia ini mari kita bersama-sama untuk membangun, memakmurkan bumi ini, memakmurkan dunia ini. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Itu Quran tuh. Wala tufsidu fil ard. Jangan kalian buat rusak bumi ini. Jangan kalian rusak, kerusakan di atas muka bumi ini. Itu Allah yang berfirman. Bukan hanya dalam sisi kemanusiaan kita, jangan perang, tapi juga ekosistem harus dijaga. Gunung-gunung harus dijaga, jangan dirusak. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan buat kerusakan di atas muka bumi ini setelah Allah mendesainnya sedemikian indah dan bagus. Itulah nilai-nilai Islam. Kalau diamalkan luar biasa itu umat Islam. Abbas radhiyallahu anhu wa kana yaktumu islamahu wa huwa muqimun di Makkah. Ketika Sayyidina Abbas masuk Islam, menyembunyikan Islamnya, tidak memperlihatkan keislamannya, wa huwa muqimun di Makkah. Beliau mukim di Mekah. Wa yaktubu akhbaral musyrikina ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasta'dzanahu fil hijrah fakataba ilaih ya matanya udah bureng-bureng. Artinya gini, Abbas itu menulis cerita kabar orang musyrik kepada Rasulullah.
Beliau itu salah satu informan, salah satu orang yang selalu memberi informasi kepada Rasulullah tentang kelakuan orang-orang musyrik. Wah, terima kasih. Gede sekali, alhamdulillah. Ini gede segini ini gedenya. Ya Allah, gede banget. Nah, tukang nulis informasi dikirim ke Kanjeng Nabi. Jadi ternyata Abbas itu sudah bisa nulis, Pak. Tidak semua para sahabat itu bisa nulis. Baca tulis itu nggak bisa. Makanya kebanyakan para sahabat kenapa Quran di luar di dada. Baca aja nggak ngerti. Umi kan banyak tuh ummiyin kan, makanya kan ummiyin yang tidak bisa baca dan tulis. Jadi Quran mereka hafal. Tapi suruh nulis, suruh baca nggak bisa. Ada orang sekarang di sini membaca ayat kursi apal, suruh baca mana ayat kursi nggak tahu. Ada gitu ya? Banyak, masya Allah. Baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Apal katanya, apal itu apal. Dibuka Qur'annya. Mana qul falaq? Nggak tahu. Katanya apal apa? Namanya istilahnya? Apal cangkem ya? Apal istilah kayak gitu. Apal cangkem ya. Apal tapi nggak tahu tulisan. Baca Yasinul Qur'an Hakim innaka ketika ditunjuk Qur'annya mana Yasin tuh? Nggak tahu. Dia dulu zaman Nabi itu begitu. Mereka tidak bisa baca, nulis sedikit banget yang nulis itu, Pak. Yang bisa nulis itu. Baca sedikit sekali. Nah, mereka menghafal Quran, tapi Masya Allah. Sahabat-sahabat yang apal Quran itu, jarang yang bisa nulis itu, jarang yang bisa baca, tapi apal. Tapi mereka benar-benar ngapal itu benar-benar sampai nyangkut, sampai mengair apalan mereka. Luar biasa kan? Lah kita sampai kalau saat ini nggak bisa baca, nggak bisa baca, terus ngapalinnya rajin nggak, gigih nggak? Wah ngapalinnya nggak rajin, nggak gigih. Jadi ya baca nggak bisa, ya udah baca nggak bisa, apalin nggak apal, ya udah. Sahabat apal tuh betul-betul mungkin apalannya. Ya Allah. Nah, makanya jangan heran Pak kalau kita buka di kitab-kitab, mereka itu orang sahabat baca Quran itu habis asar sampai maghrib khatam. Ada tuh maghrib asar sampai maghrib khatam. Terus Al-Quran. Cocok-cocokan. Ini cocok-cocokan. Apa namanya? Cocok-cocokan. Satu dengerin, nyemak-semakan gitu. Iya, dengerin ya. Saya satu juz ya gitu. Ini satu juz lagi terus dengerin gitu. Iya, menyemak, semaan. Semaan itu dari ambil kata sima'an. Sima'an itu bahasa Arab mendengar gitu. Simak didengarkan. Ya Allah, zuhur sampai asar sampai maghrib itu satu khataman. Maghrib sampai Isya satu khataman. Wah, At-Tamim Ad-Dari, Utsman bin Affan, banyak sekali sahabat yang baca Qur'annya cepat waktunya itu. Masya Allah. Mereka gemar sekali baca Al-Quran. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan begitu. Orang kalau hatinya sudah bersih, kata Sayyidina Utsman ini, kalau hati sudah bersih, maka ia tidak akan pernah bosan untuk baca Quran. Terus baik. Itu orang yang sering baca Quran terus menerus. Itu sudah salah satu ciri bahwa jiwanya sudah mulai bersih dari kekotoran penyakit hati. Kan Quran itu akan menarik hati, tertarik terus hatinya untuk ke Al-Quran. Sayyidina Utsman mengatakan, saya ulang, jika orang itu hatinya bersih, maka dia tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah kenyang untuk terus-menerus membaca qiraatul Quran. Makanya Nabi katakan, al-qulubu tasda' kama yasda'ul hadid. Wa qila wa ma jila'uha ya Rasulullah tilawatul Quran wa dzikrul maut. Hati itu bisa berkarat sebagaimana karatnya besi. Terus sahabat bertanya, lalu apa cara mengkilatkan besi itu supaya kilat kembali yang kotor itu? Apa kata Nabi? Yaitu tilawatul Quran, sering membaca Quran, dan dzikrul maut, mengingat banyak mati. Kalau orang sudah rajin, sibuk dengan terus tilawatul Quran, kemudian banyak ingat mati, itu hatinya, jiwanya akan mengkilat, akan bersinar. Cahaya ilahiyah atau nurul ilahiyah, emalasi ketuhanan akan masuk ke dalam sanubarinya.
dia akan terus ingat akhirat dengan Quran dan mengingat kematian. Lah kita ingat mati, enggak. Baca Quran, Masya Allah. Kita kan gitu. Baca Quran jarang, ingat mati yang enggak mau. Jangan ingat mati. Saya pengen hidup 1000 tahun lagi. 100 tahun lagi. Angan-angannya panjang gitu. Enggak mau ingat mati. Padahal ingat mati itu akan mengkilatkan jiwa kita, hati kita. Karena memang mau tidak mau, keniscayaan yang namanya mati itu pasti. Dan setelah mati sudah kita akan berhadapan dengan Allah. Amam Allah, di hadapan Allah akan bersaksi kaki kita, mulut kita, telinga kita, mata kita semuanya. Mulut kita dikunci, ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu surat Yasin sampai baca tiap saat. Renungi itu. Al-yauma, pada hari ini kata Allah, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut mereka. Apa yang bicara? Wa tukallimuna aydihim, tangan yang bicara. Kaki, wa tashhadu arjuluhum, kaki yang bersaksi kepada Allah. Ya Allah, ini saya sering ke bar. Ya Allah, saya sering naik club. Ya Allah, saya ini sering dekat tempat judi. Ya Allah, tangan ngomong. Saya mukul orang. Saya nyayangin orang yang bukan muhrim saya, ya Allah. Mulut diam, nggak bisa ngomong. Mulut dikunci. Semua bersama. Semua anggota tubuh menyaksikan kepada Allah. Kita nggak bisa apa, kita pasrah semuanya. Lalu apa kita? Orang di alam kubur itu tidak ada yang tidak menyesal. Semua orang di alam kubur menyesal. Orang yang dapat nikmat menyesalnya. Ya Allah, andaikan engkau beri kesempatan aku hidup di dunia, kemudian aku lebih banyak beramal soleh, maka kenikmatan itu pasti akan lebih dari yang saya rasakan sekarang ini. Itu yang dapat nikmat. Nyesel kenapa saya harus lebih banyak lagi. Apalagi yang mendapatkan siksa di alam kubur. Pasti menyesalnya. Kanjeng Nabi dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang tinggal sholat kepalanya akan digandeng pecah. Orang yang tinggal sholat, kata Nabi, itu nanti malaikat dura, pecah, retak semuanya. Jeritan ahli kubur, tidak ada yang bisa mendengar, jin dan manusia. Semuanya mendengar, selain jin dan manusia, semua mendengar. Jeritan, tangisan ahli kubur, semua makhluk mendengarnya. Hanya setan dan manusia yang tidak mendengar. Jin dan manusia yang tidak mendengar itu. Ketika retak itu menyatu kembali. Digandeng lagi, menyatu lagi. Sakitnya lutang tangan luar biasa. Itu orang yang tinggal sholat. Makanya kenapa kita di dunia ini, mumpung kita belum meninggal, jaga sholat. Kalau kita sudah mati, apa yang kita harapkan? Paling kita mengharapkan doanya orang-orang di rumah tangga, di anak-anak kita di dunia masih hidup, anak kita, istri kita, atau keluarga kita, atau orang lain. Nah, kalau mereka ingat, kalau mereka nggak ingat, itu Lebaran senang-senang, hari raya senang-senang, mereka nangis-nangis, lupa. Makanya kenapa di Jawa kalau hari raya, sebelum hari raya, mereka pada ke makam, Pak. Ke kuburan, ya. Di Jawa itu, di kampung saya begitu, nyapu-nyapu, terus pada zikir, pada baca Quran, mendoakan orang yang meninggal. Agar apa? Bisa merayakan hari raya bersama. Kita bahagia, mereka juga bahagia, telah terkirim doa oleh kita. Kita senang petasan, senang makan opor, makan kupat, keluarga datang bergembira ria. Mereka juga mendapatkan kebahagiaan, bergembira ria di hari raya itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pentingnya kita ini untuk beramal baik, beramal soleh. Sekecil apapun, jangan pernah menyepelekannya. Sekecil apapun. Karena tidak akan pernah tahu mana amal kita yang diterima. Dan jangan pernah lelah untuk berbuat baik. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ya. Sedikit amal, khairan, kebaikan. Mithqala dzarrah, sebiji sawi. Sekecil apapun amal kebaikan itu, Allah akan memperlihatkan itu kepada kita.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitupun keburukan pasti akan diperlihatkan. Ya Allah. Mungkin amalan kecil yang sepele, yang kita ikhlas kita mengamalkan itu yang diterima oleh Allah. Ada beling di jalan, beling, duri, nggak ada orang. Kita nggak berarti nggak ada unsur ria, ikhlas kita nih. Ada beling, bahaya ini buat orang lewat. Diambil, masuk terus dipinggirkan. Oh, amal luar biasa itu, Pak. Itu min syu'bil iman itu. Dalam hadis syu'bil iman itu ada itu. Kita meminggirkan atau sesuatu yang membuat orang itu termasuk cabang dari iman dan itu bisa menyelamatkan kita. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kelak nanti manusia akan berada di bawah naungan sedekahnya. Sekecil apa sedekah itu akan wujud menjadi naungan di atas kepala kita. Kita tidak akan pernah merasa panas di padang mahsyar. Kita sejuk akan datang itu. Itu kalau diterima. Makanya kenapa kita terus menerus tidak lelah, jangan lelah. Kenapa? Karena tidak pernah tahu mana yang diterima amalan kita. Ya Allah, ya Allah. Semoga kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan umur yang barokah ya Allah. Anak, keluarga yang barokah, rezeki yang barokah, ilmu yang barokah, nafas kita dihabiskan padahal di tempat-tempat yang barokah. Ini untuk kepentingan kita sendiri. Jangan sampai kita menangis terus-menerus di akhirat nanti. Falyadhaku qalilan wal yabku katsiran jazaa'an bima kanu yaksubun. Surat At-Taubah. Quran memberi syarat kepada kita jangan banyak tertawa, jangan banyak terlena di dunia ini. Falyadhaku qalilan. Boleh kalau tertawa, boleh kalian silakan senang-senang, tapi jangan sampai kebanyakan melenakan kita. Wal yabku katsira. Sebaliknya banyak-banyak menangis. Pikirkan engkau nanti di akhirat seperti apa. Kalau harus sengsara, harus capek sholat, harus capek ngaji, harus capek sedekah, itu hanya berapa tahun? 60-70 sudah selesai. Tapi kita akan mendapatkan hasaid, mendapatkan natijah, buahnya nanti di akhirat selama-lamanya. Ditukar oleh Allah dengan kenikmatan yang abadan abidin, yang forever, yang selama abadi. Hanya 60-70 tahun kita capek. Miskin 70 tahun sudahlah, narak 70 tahun sudah. Kalau memang Allah takdirkan kita miskin dalam soal harta, sampai 70 tahun selesai sudah. Tapi nanti di akhirat kita jadi miliuner, kita akan jadi triliuner. Di sana kita akan jadi bos. Rumah kita banyak, kenikmatan yang tidak batas. Ada orang yang terlena. Dunia pagi, petang, sore, malam ngitungin duit, baik. Kadang sholat terlewat, gitu, ngaji enggak jarang, gitu, zikir ingat Allah enggak, duit, baik. Kaya enggak, pusing iya, gitu kan, tua iya, penyakit datang, tapi perbekalan kita belum maksimal untuk pulang ke akhirat nanti. Jangan terlena. Nabi sudah mengingatkan itu, dunia itu zina, perhiasan, pasti menyenangkan pasti, tapi jangan terlena. Ingat akhirat kata Nabi, udah. Kalau mati sudah habis sudah. Kiamat sughra, kiamat kecil, kita kematian kiamat kecil. Ya Allah, Gusti. Makanya kata Nabi, siapa orang paling baik itu? Orang yang tala umruhu wa hasuna amaluh. Ya. Orang yang umurnya dikasih Allah panjang, tapi amalnya tambah baik. Itu orang baik itu kata Nabi. Khairun nas, orang yang paling baik adalah diberikan Allah umur panjang, tapi wa hasuna amaluh, amalnya makin baik, orangnya makin baik itu. Dikasih umur panjang malah tua-tua keladi. Tambah serem baik pegawaian. Aduh, dipakai umur panjang itu seburuk-buruk manusia itu. Dikasih umur panjang supaya dapat bertobat, supaya dapat mengumpulkan sangu bekal, tapi malah enggak. Makanya yang merasa sudah tua hati-hati. Tambah baik, ya tambah bagus. Itu bonus dari Allah, ya. Ya Allah, karena mati tidak pandang usia, makanya yang masih kita semuanya sudah ada umur, ya, berbenah semakin baik. Sedikit demi sedikit, pelan-pelan kita berubah. Semoga Allah menguatkan kita ya untuk bisa berubah lebih baik lagi. Amin, Pak. Amin.
Man hafizallaha hafizahullah. Hadis Nabi ya. Barang siapa yang menjaga Allah, Allah pasti menjaganya. Artinya apa nih menjaga Allah? Qala Abdullah, ini hadisnya, kuntu raqiban, saya berada di belakang Rasulullah khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam raqiban, naik kuda, naik keledai. Kata Abdullah bin Abbas. Wa ra'ahu ala bughlatih, baghl itu keledai. Empat keledai di belakang Nabi. Yauman pada suatu ketika. Faqala li, kanjeng Nabi berkata kepadaku, ya ghulam, hai bocah. Waktu itu Abdullah masih kecil. Li'annahu idzaka kana saghiran, umruhu nahwa asyra sinin. Saat itu umurnya 10 tahun. Abdullah naik keledai, kanjeng Nabi di depan. Di belakang Abdullahnya pakai keledai, umurnya 10 tahun. Makanya kanjeng Nabi ngomongnya, ya ghulam, hei bocah. Masih 10 tahun umurnya. Si Abdullah nih, anak pamannya Nabi. Abbas kan paman ya. Anak apa? Ponakan bukan? Ponakan ya? Iya. Anaknya Abbas. Abbas itu adalah kakaknya Abdullah. Abdullah itu ayahanda Nabi kan? Ponakan ya? Ya ghulam, inni u'allimuka. Aku ingin mengajarkan kepadamu kalimatin, beberapa kalimat atau beberapa nasihat. Wa fi riwayatin ala u'allimuka kalimatin yahfazukallahu bihinna. Yang dengan kalimat itu semoga Allah menjaga engkau. Semoga Allah melindungimu. Wa fi ukhra ala u'allimuka kalimatin yanfa'ukallahu bihinna. Dalam ayat ini mengatakan, aku akan mengajarkan beberapa kalimat, semoga dengan kalimat itu yanfa'ukallahu bihinna, Allah memberikan manfaat untukmu. Faqultu bala ya Rasulullah. Dengar baik-baik ya. Faqal ihfazillah. Jagalah Allah. Maksudnya adalah menjaga perintah-perintah Allah, jangan melalaikannya. Jangan melakukan hal-hal dilarang Allah. Maka ketika engkau melakukan itu, istiqomah, ya kuat, berusaha menjalankan perintah Allah. Salat jangan tinggalkan, ngaji jangan tinggalin, ya zakatnya jangan lupa gitu. Kalau engkau menjaga itu, yahfazuka, maka Allah akan menjagamu, menjaga dirimu, anak-anakmu, keluargamu, duniamu, dan agamamu. Kanjeng Nabi kayak gitu. Orang yang istiqomah dalam ketakwaan, yang dijaga bukan hanya dia, bukan hanya orang itu, tetapi yang dijaga engkau, wa waladaka, anak-anakmu, wa ahlaka, keluargamu, wa dunyaka, dan duniamu, wa dinika, dan agamamu. Wa qad qala Allah Ta'ala, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nih Qur'annya. Mana tadi kacamatanya? Nah, pesan saya medeng-medeng nanti kacamata. Wah, gede lagi. Gede. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan dia kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Kalau kehidupan yang baik itu bukan kepada kita saja. Kalau anak-anak kita baik, berarti kita baik kan, Mbak? Makanya orang beramal soleh nanti akan merentet. Orang yang bertakwa, efeknya bukan hanya kepada dia. Yang Allah jaga bukan hanya dia. Kehidupan dia, anak-anak dia, keluarganya semua dijaga oleh Allah. Karena ketakwaan dia. Itu Quran. Makanya kenapa para kiai-kiai, para ulama-ulama itu anaknya jadi kiai, keluarganya sejahtera semuanya. Karena ketakwaan dia merembet kemana-mana ke anak, dijaga oleh Allah. Jadi kalau orang tuanya yang badung, bandel, mabok, berantakan keluarganya, anaknya pada beling kabeh, anaknya pada bangor kabeh, yang bapaknya kayak gitu. Kalau bapaknya soleh, takwa, semua akan imbasnya, cahayanya, kebaikan, kesolehannya akan
memberikan kepada anak-anak kita. Jadi semua harus pada diri kita ya, mulai dari diri kita. Ya Allah. Man hafizallah fi sobahu wa sigharihi, hafizahu fi kibarihi, wa matta'ahu yasma' bisam'ihi wa bas lupa bae ini. Wa matta'ahu bisam'ihi wa basarihi. Ini kata sebagian ulama. Barang siapa yang bukan kanjeng Nabi, barang siapa yang menjaga perintah-perintah Allah dan menjaga dari larangan-larangan Allah, ya, fi sobahu, di waktu kecilnya, waktu mudanya, maka Allah akan jaga ia di waktu tuanya. Dan Allah akan matta'ahu bisam'ihi wa basarihi, telinga dan matanya akan Allah jaga. Saya masih ya, telinganya, pandangan matanya akan dijaga oleh Allah, tetap kuat, tetap hebat. Kalau masa kecilnya, masa mudanya bertakwa, bener. Nah, kita nggak tahu masa mudanya, cengar cengir. Masa muda kita, masya Allah kan, takwa banget kan. Ya ada yang masa muda, masa yang paling sulit ya, untuk kita istiqamah ibadah. Wih, masya Allah. Ini rata-rata kedua tua baru kenal masjid, baru bisa sujud, baru merasa berdoa. Sekarang, tapi waktu muda kita, masya Allah, ngalor ngidul ngetan mulu nggak keruan. Wah. Padahal kata ulama, kalau masa muda anak-anak muda itu soleh, takwa bener, tuanya akan dijaga sampai itu akan dijaga oleh Allah. Telinganya, matanya akan dijaga oleh Allah. Ya Allah Gusti, itu udah kelewat kan masa mudanya kan? Udah kelewat. Ya sampean, saya pribadi punya masa lalu sama. Buruk, baik, masa lalu itu punya. Ya Allah, semoga Allah maafkan, mengampuni kita semua Pak. Amin Pak, amin. Kalau menengok ke belakang luar biasa ya kan? Ya Allah Gusti, ya Gusti, waktu terbuang sia-sia. Anna ba'dal ulama jawaza mi'ata sana wa mumatta'un bi'aqli wa quwwatihi. Fasu'ila 'an sababi dzalik. Faqala hadhihi jawari hafidnaha minal ma'asi fis shighar fa hafidhaha Allahu 'alaina fil kibar. Dulu ada beberapa ulama, majelis ulama, tua-tua Pak. Orang tua, tapi ulama-ulama semua. Tapi enggak ada yang pakai kacamata. Coba dulu. Telinganya, matanya tajam semua. Semua sehat-sehat. Tua-tua. Para ulama-ulama. Ditanya mereka nih. Su'ila sababu dzalik. Kenapa mereka itu jawaza mi'ata sanah. Umurnya rata-rata di atas 100 tahun nih para ulama nih. Umurnya di atas 100 tahun. Tapi masih gagah perkasa. Matanya awas. Telinganya nggak ada pikun-pikunnya. Di atas 100 tahun rata-rata ulama yang hadir nih. Ditanya, apa sebabnya? Apa mereka jawab? Hadihi jawarih hafidnaha minal ma'asi fis shighar fa hafidhaha Allahu 'alaina fil kibar. Dulu anggota badan ini kami jaga betul-betul. Mata kami jaga jangan melihat maksiat. Telinga kami jaga dari maksiat. Pikiran kami enggak ngeres-ngeres baik dulu mah. Ditinggalkan itu. Yang enggak semua. Jadi anggota tubuh ini kami jaga betul-betul agar tidak maksiat kepada Allah. Sekarang Allah menjaganya dengan baik. 100 tahun di atas umur itu. Tapi Masya Allah. Lah kita 50 tahun. Doyok, udah doyok. 50 udah doyok. Mata doyok, telinga doyok, tenaga doyok. Masya Allah, pinggang, aduh doyok. Kan habis pokoknya karuan. Jalan engkang-engkong. Ya Allah Gusti. Ya karena dulu kita sering menterlantarkan anggota tubuh ini. Ya di lumpur dosa. Sehingga Masya Allah akibatnya sekarang. Ya Allah Gusti, ampuni kami semua ya Allah, kami menyesal ya Allah. Allah tahu kita menyesal saat ini, insya Allah mudah-mudahan penyesalan kita ini menjadi sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah nih, Ibnul Wardi begini, Ibnul Wardi. Dalam sebuah nazamnya namanya Imam Ibnul Wardi, seorang ulama sufi. Dalam kitab Al-Asrul Muluki, Ibnu Wardi mengatakan begini. Doanya. Ya Rabbi bil hadil bashiri Muhammadin wa bidinihil ali ala al-adyani
Tsabbit 'alal islami qalbi wahdini lil haqqi wansurni 'ala syaitani. Enak kan lagunya tuh? Lagunya siapa? Imam Ibnul Wardi dalam kitabnya adalah Al-Asrul Mamluki. Ya Rabbi bil hadil basyiri Muhammadin. Ya Allah, dengan sebab bil hadi, kemuliaan Rasulullah al-Bashir, Rasulullah juga yang memberi kabar gembira. Al-hadi basyiri Muhammadin wa bidihil ali al-adjani, dan sebab kemuliaan agama Islam. Tsabbit 'alal islami qalbi. Ya Allah, tetapkan Islam ini sampai mati. Jangan sampai Islam saya, iman saya tergadaikan, ya Allah. Tsabbit 'alal islami qalbi wahdini lil haqqi wansurni 'ala syaitani. Tetap luruskan jalan saya pada yang hak. Jangan sampai saya tergoda setan lagi. Paham, Pak? Wahdini lil haqqi wansurni 'ala syaitani. Jaga saya dari setan agar saya tidak tergelincir lagi seperti waktu saya muda dulu, ya Allah. Itu doanya. Coba diulang ya, hafal sampean. Cuma dua bait. Ya Rabbi bil hadil basyiri Muhammadin wa bidinihil ali 'alal adyani. Tsabbit 'alal islami qalbi wahdini lil haqqi wansurni 'ala syaitani. Apal ya, monggo ulang. Ya Rabbi bil hadil basyiri Muhammadin wa bidinihil ali 'alal adyani. Tsabbit 'alal islami qalbi wahdini lil haqqi wansurni 'ala syaitani. Satu lagi apal biar. Ya Rabbi bil hadil basyiri Muhammadin wa bidinihil ali 'alal adyani. Tsabbit 'alal islami qalbi wahdini lil haqqi wansurni 'ala syaitani. Itu biasa dibaca setelah khatam Quran di Pondok Pesantren Kempek saya, tapi panjang banyak. Cuman ini adalah bait pertamanya. Ya, baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.